Bismillah. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala Ats-tsani wal ishrun, hadis yang ke-22 An Abi Muhammad Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari sahabat yang baru. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi, ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'idiha illa adkhalahu Allahu biha al-jannah. Rawahu al-Bukhari. Maka hadal hadis, barakallahu fikum, hadis yang ke-22 dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maka Abdullah ibn Amr ibn al-As, dia seorang sahabi yang masih muda juga, termasuk seperti Abdullah ibn Umar, anaknya sahabat dari bapaknya yang masyhur Ibnu Umar ibn al-Khattab. Maka di sini Abdullah ibn Amr ibn al-As. Keutamaan Abdullah ibn Amr ibn al-As, bapaknya Amr ibn al-As, dahiyul Arab, seorang diplomatik Arab yang sangat cerdas. Dari semenjak dulu dia masih menjadi musuh Nabi. Maka hadis menyebutkan khiyarukum fil jahiliyah idza faqahu, sebaik-baiknya kalian di dalam Islam adalah yang dulu juga sebaik-baiknya dalam keadaan kufar dulu. Maka Amr ibn al-As dulu dilakobi dengan dahiyul Arab, di mana dia diplomatiknya Arab Quraisy karena kefasihan bahasanya dan ahlil balaghah dalam berbicara dan kecerdasannya. Maka dulu di saat dibutuhkan diplomasi dari Arab, maka Amr ibn al-As adalah orangnya. Maka begitupun di saat dia memusuhi Nabi, maka dia termasuk dari orang yang sangat cerdik permusuhannya kepada Nabi. Dan begitupun setelah dia masuk Islam, sebaik-baiknya dari kalian dulu, maka sebaik-baiknya sekarang di dalam Islam idza faqahu, jika kalian menuntut ilmu dan masuk kepada Islam. Begitupun Khalid ibn Walid, maka dia panglima perang, terutama pasukan kavaleri. Maka di saat dia dulu menghunus pedangnya mengarah kepada Nabi, menajamkan pedangnya untuk berperang bersama Nabi, maka termasuk dari panglima perang besar di kalangan Quraisy yang kafir. Maka di perang Uhud dia jaya, bisa merengsek pasukan Nabi, bahkan langsung berhadapan dengan Nabi, karena pasukan Rimah yang turun dari Bukit Rimah, yang mana para sniper pemanah turun melihat al-ghanimatul ghanimah. Maka akhirnya Khalid ibn Walid menguasai peperangan. Dan ini seperti hadis khiyarukum fil jahiliyah idza faqahu, sebaik-baiknya kalian kaum muslimin yang dulu kalian paling baik di saat kalian kafir. Namun kalian sekarang menjadi baik karena telah berfaqih, masuk kepada Islam dan menuntut ilmu. Dan begitupun Umar ibn al-Khattab, Abu Bakar as-Siddiq, Utsman ibn Affan, Ali radhiyallahu anhu. Adapun Ali, maka dari semenjak kecil dia masuk kepada Islam. Maka adapun Umar, maka dulu dia orang yang paling ditakuti oleh kaum muslimin di saat kafirnya, karena fisiknya yang kuat dan karena ilmu, kalau sekarang MMA-nya, mixing martial art atau Brazilian Jiu-Jitsu, maka Umar jago gulat, semua orang takut dengannya.
Maka khiyarukum fil jahiliyah idza faqahu. Sebaik-baiknya kalian yang dulu di zaman jahiliyahnya paling baik, maka sekarang di dalam Islam pun paling baik. Itu gambaran hadis khiyarukum fil jahiliyah idza faqahu. Maka berapa dari kaum muslimin juga sebelum hijrah atau dulunya masih kafir dalam keadaan dia itu mempunyai kelebihan, dari kelebihan rajin belajar, dari keuletan, dari kecerdasan, dari hafalan-hafalan yang cerdas. Maka sebelum hijrah dipergunakan kecerdasannya. Maka setelah dia hijrah masuk kepada istiqomah, dia dilahirkan dari muslim misalnya, masuk menjadi istiqomah menuntut ilmu, maka kecerdasan dan keuletan belajar yang dia dapati dulu, juara terus di senior high school, juara terus di junior high school, juara terus di SD dan di college-nya, ranking pertama terus, maka dia akan menjadi ranking pertama terus setelah dia iltizam. Fahimtum? Maka inilah makna dari khiyarukum fil jahiliyah idza faqahu. Dan dulu Abdullah ibnu Amr ibn al-As, anaknya dari Amr ibn al-As dahil Arab, dulu dia banyak menulis hadis dari Nabi. Maka di dalam hadis disebutkan kuntu aktubu, ataupun berkata Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kuntu ahfadu kulla syai' min Rasulillah wa Abdullah ibn Amr ibn al-As kana yaktubu. Bahwa dulu kata Abu Hurairah, aku menghafal semua dari Nabi, hafal langsung Abu Hurairah. Adapun Abdullah bin Amr bin al-As maka dia mencatat. Maka Abdullah bin Amr bin al-As rajin mencatat. Ini kelebihan beliau. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, kuntu aktubu kulla syai'in minan nabi uridu an ahfadahu. Aku menulis segala sesuatu apa yang diucapkan Nabi dari hadis-hadis, aku ingin menghafalnya. Illa data yaumin ja'ani Quraisy, kecuali suatu hari datang kepadaku kelompok Quraisy memberikan syubhat. Katabta kulla syai'anhu wa huwa fi farhatin wa ghadabin. Kamu menulis semua dari Muhammad, padahal dia manusia seperti kita, kadang dalam keadaan bahagia, kadang dalam keadaan senang, dan kadang dalam keadaan marah. Maka kamu menulis dari dia semuanya, padahal dia seperti kita. Kalau marah, maka mempunyai kesalahan. Kalau terlalu senang, maka mempunyai kesalahan. Akhirnya famasaktu anil kitabah, aku tidak menulis lagi. Kemudian hatiku berguncang. Tidak menulis hadis-hadis Nabi, hatinya berguncang. Alhamdulillah. Maka akhirnya dia mengadu kepada Nabi. Apa jawab Nabi? Nabi mengeluarkan lisannya. Uktub fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja min fi illa haqqun. Tulis apa yang aku ucapkan, tidaklah apa yang keluar dari lisanku, dari mulutku ini, kecuali kebenaran saja. Sesuai dengan ucapan Allah apa? Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang diucapkan Nabi Muhammad kecuali dari wahyu saja. Apa yang diucapkan oleh Nabi semuanya bersumber dari wahyu. Maka ucapan Quraisy, kamu menulis dari dia apa saja. Bisa jadi dia dalam keadaan marah, bisa jadi dia dalam keadaan senang. Itu terbantah dengan ucapan Nabi, tulis semua dariku, semua yang keluar dari mulutku benar. Wahyu. Maka akhirnya setelah itu Abdullah bin Amr bin al-As menulis hadis-hadis Nabi. Maka kata Abu Hurairah, aku menghafal hadis Nabi, dan Abdullah bin Amr bin al-As menulis hadis-hadis Nabi.
Maka inilah keutamaan dari Abdullah bin Amr bin al-As, termasuk dari sahabat yang muda juga seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Maka di sini dia meriwayatkan dari Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, arba'una khaslatan, 40 cabang kebaikan, a'laha manihatul anzi, maka yang paling tinggi dari 40 keutamaan adalah meminjamkan al-anz. Dan al-anz adalah jenis dari sembelihan. Maka zakarnya dinamakan apa? Al-anz. Ma'iz. Maka al-anz unsanya, perempuan dari ma'iz. Apa itu ma'iz? Maka ma'iz adalah domba yang biasa kita sembelih. Kalau antum menyebutnya domba kampung ataupun domba kacang kalau di bahasa di Bandung. Maka dia seperti yang kita lihat, berwarna coklat, kadang hitam dan berjenggot. Nah, itu namanya dari ma'iz. Jika dia zakar, jika dia laki-laki, maka unsanya dinamakan anzah. Maka telah dijadikan pepatah oleh Arab, anzah walau tarat. Maka orang-orang muqallidun, orang-orang yang muqallid kepada syekh fulan, ustadz fulan, maka dia akan mengatakan anzah walau tarat. Dia akan mengikuti ucapan gurunya ataupun muqallidnya, anzah walau tarat. Maknanya kita akan tetap mengatakan apa yang diucapkan oleh syekh kami, oleh guru kami, meskipun anzah, meskipun dia itu kambing betina, meskipun dia terbang, tetap anzah walau tarat. Paham? Maknanya muqallid. Kata guru kita anzah, anzah. Kata guru kita kambing betina, kambing betina. Walau terbang. Nggak ada kambing bisa terbang. Iyalah, nggak apa-apa. Pokoknya apa kata guru saya, itulah. Anzah walau tarat. Maka dijadikan pepatah anzah walau tarat, maknanya orang-orang muqallid ini akan mengatakan apa kata gurunya meskipun dipertanyakan anzah, yakni domba betina. Iya. Walau tarat, meskipun dia terbang, mau kamu katakan domba betina. Iya, apa kata guru saya, itulah yang benar. Fahim tum? Hadil istilah anzah walau tarat. Maka mereka keluar dari dalil, keluar dari hujjah. Yang penting bertaklid kepada gurunya, anzah walau tarat. Maka dia harus domba betina meskipun terbang. Padahal domba betina nggak punya sayap. Meskipun terbang, maka dia adalah anzah, kata guru saya ya seperti itu. Paham tum? Maka ini dari contoh kalimat al-anz. Maka al-anz di sini adalah domba betina dari jenis yang biasa kita sembelih, dari domba yang berwarna coklat. Dan domba jenis yang kedua al-ghanam, maka dia seperti yang antum ketahui, domba biri-biri yang kulitnya itu atau bulunya bulu wol. Nah, ini dinamakan jenis yang kedua. Ma min amalin ya'malu bi khoslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa mau'idiha illa adkhalahu Allahu biha al-jannah. Maka tidaklah dari orang-orang yang melaksanakan kebaikan-kebaikan dari cabang 40 tadi mengharapkan pahala dari Allah dan tasdik benar-benar dengan janjinya, kecuali dia akan dimasukkan kepada surga. Maka makna hadis ini, barakallahu fikum, disebutkan 40 cabang keutamaan, disebutkan yang paling tinggi adalah manihatul anzi. Apa makna manihatul anzi? Manihatul anzi tadi kita sebutkan domba betina dari ma'iz. Maka dia itu dipinjamkan kepada yang membutuhkan, terutama banyak susunya.
Maka ada orang yang sakit susu kambing, terutama etawa di Indonesia dan juga kambing-kambing yang lain di Arab juga, itu fawaidnya sangat banyak. Maka susu kambing yang segar ataupun yang sudah diolah di pabrik namun asalnya dari susu kambing, kalau di Indonesia ma'ruf susu kambing etawa mahal, 1 gelas 300.000. Punya susu kambing etawa peras 1 gelas 300.000, kaya raya. Maka setiap hari 1 gelas 300 satu kambing. Bagaimana mendapatkan 20 kambing, 100 kambing? Maka susu ini yang diolah ataupun yang asli banyak membawa manfaat, terutama pernafasan. Maka dia membersihkan paru-paru. Maka para smoker, orang-orang yang ngudud ataupun yang merokok, maka di paru-parunya banyak nikotin. Dengan minum susu etawa atau susu yang dari kambing apapun, dibersihkan dari nikotin. Dan orang-orang yang kena bronkitis, apa bronkitis? Bronkitis adalah iltihab fi bronkhus, iltihab fi syu'bai tanafus. Makna iltihab adalah peradangan di cabang dari bronkhus yang ke paru-paru. Ataupun penyakit seperti yang kemarin, Rufan, pneumonia. Apa itu pneumonia? Dia bukan saluran bronkhusnya tapi paru-parunya. Maka riah paru-parunya terkena bakteri, terjadi peradangan dan membuat balgam yang banyak, lendir yang banyak, sehingga dia tidak bisa bernapas. Kemudian dimasukkan selang untuk dibantu pernafasan dengan pernafasan buatan. Karena tidak bisa untuk bernapas, paru-parunya banyak sekali dari balgam, dari lendir-lendir. Karena radang, terjadi infection. Maka minum susu etawa segar ataupun buatan dari pabrik namun dari bahan asli, itu menghilangkan semua yang ada di paru-parunya. Maka ini keutamaan. Maka di Arab dulu, jika ada orang membutuhkan dari susu, maka dipinjamkan. Nih, aku punya susu etawa, ataupun disebutkan di hadis Al-Anzah, dibawa ke rumah kamu, perah dia selama seminggu, insya Allah diberikan kepada anak istrimu yang sakit, dia akan sembuh. Itu maknanya hadis ini. Maka mana hadis ini disebutkan oleh Nabi 40 keutamaan yang berhubungan dengan binatang ternak ataupun yang lainnya. Maka hadis ini mana wajah pendalilannya? Wajah pendalilannya masuk kepada bab ini, kathratu turukil khair, bahwa di pelajaran yang lalu telah kita bahas sebab-sebab kebaikan apa saja yang telah kita lewati, terutama yang dekat-dekat apa? Kathratu al-khuta ilal masjid, iya apa tidak? Dan bahkan disebutkan Banu Salamah yang ingin berpindah dekat masjid, jangan. Banu Salamah tuktab atharakum, Banu Salamah tuktab atharakum, bahwa kalian diarakum tuktab atharakum, bahwa rumah kalian yang jauh itu akan dicatat pahala yang besar, kasratul khuta. Dan juga di pelajaran yang lalu tentang bagaimana keutamaan berwudu, bagaimana keutamaan kullu ma'rufin shadaqah, segala perbuatan ma'ruf dia adalah shadaqah, dan yang lainnya, dan bahkan memberikan makanan dan minuman kepada anjing, seperti kisah Bani Israel pelacur yang mendapati anjing yang kehausan, maka dia turun dan mengambil dengan selop dari sepatunya air untuk anjing, maka dimasukkan kepada surga dan Allah mengampuni dosanya. Banyak sekali jalan kebaikan, di antaranya di sini apa?
mempunyai binatang ternak. Maka orang-orang yang mempunyai binatang ternak keutamaannya sangat besar. Di antaranya bisa meminjamkan dari anzah susu-susunya. Maka ini poin pendalilannya. Sehingga poin pendalilan di dalam bab ini, kasratu turukil khair, di antaranya mempunyai binatang ternak dipinjamkan. Kalau tidak mempunyai anzah untuk diambil susunya, saya punya kebau, si kabau, yang mana dia itu sangat besar. Terus diapain? Boleh dipinjamkan. Untuk apa? Membajak sawah misalnya. Maka dipakai orang sedesa membajak sawah. Maka mendapatkan pahala yang besar. Ataupun apa saja. Kalau aku punya kucing Anggora, ya kucing Anggora mau jadi apa? Bagus. Apa? Memperbaiki keturunan. Itu kucing kampung kamu itu dinikahkan suaminya kucing Anggora, nanti anaknya jadi bule. Wen Ahmad. Maka anaknya nanti jadi bagus-bagus misalnya. Hanya untuk perkara itu dinikahkan, dikurung 3 hari, diberi makan, maka akhirnya terjadi pentalkihan, kemudian hamil, anaknya jadi Indo. Iya. Maka di sini salah satu contoh. Lalu di sini pertanyaan besar, arba'atu khoslatin. Disebutkan di sini 40. Mana 40-nya? Kok tidak disebutkan? Hanya disebutkan a'laha manihatul anzi. Maka dari 40 kebaikan disebutkan yang paling tinggi. Mana yang lainnya? Maka disebutkan oleh para ulama bahwa di sini ada takdir. Maksudnya berapa banyak dari keutamaan mempunyai hewan piaraan. Maka dari paling tingginya itu mempunyai hewan piaraan anzah, yang mana dia adalah kambing yang bunting dan menyusui anak-anaknya, maka bisa diperas susunya, diberikan kepada tetangga atau dipinjamkan kepada tetangga atau yang lainnya. Maka maknanya di sini takdirnya, di sana masih ada perkara-perkara yang lain. Maka oleh sebab itu Hasan ibnu Atiyah, seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan, menyebutkan dari jalan-jalan kebaikan dari 40 ini, dia menyebutkan di antaranya demikian. Maknanya hadis ini disebutkan oleh Nabi 40 kebaikan, namun tidak disebutkan semuanya, hanya yang paling puncak. Maka ini menunjukkan bahwa banyaknya jalan kepada kebaikan, sampai 40 jalan. Dan yang paling tinggi, seseorang mempunyai kambing perahan, diberikan kepada tetangganya dari susunya itu. Dan ini sesuai dengan hadis apa? Ingat, Abi Hurairah yang muttafaqun, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-iman bid'u wa sab'una aw wasituna syu'bah. A'laha man qala la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada ani tariq. Kama hadal hadis. Di hadis ini disebutkan apa? Iman itu ada 73 cabang. Apakah Nabi menjelaskan 73 semuanya? Kalau disebutkan 73, hadis itu akan panjang. Ada 73 kebaikan cabang iman. Namun disebutkan a'laha, yang paling puncak masuk Islam, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Paling rendahnya imatatul ada anit tariq, menjauhkan duri-duri dari jalan. Dan ditambah lagi wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu cabang dari keimanan. Dari 73 sampai 79 cabang-cabang kebaikan itu hanya disebutkan oleh Nabi 3 saja. Paling puncak bersyahadat, paling bawah menyingkirkan duri dari jalan, dan rasa malu dari iman. 3 saja perwakilan dari 73. Paham? Karena kalau disebut 73
akan panjang hadis ini. Oleh Nabi disebutkan, maka para sahabat mungkin akan menghitungnya 73. Abu Hurairah akan mendengar, menghafalnya, dan Abdullah bin Amr bin Al-As akan mencatatnya semua 73. 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitupun di sini. Arba'una khoslatan. Ada 40 kebaikan jalan untuk masuk kepada surga. Nah, kalau 40 itu dicatat, maka akan dicatat oleh Abdullah bin Amr bin Al-As di sini. Namun Nabi hanya menyebutkan yang paling tinggi. Dan tadi kami berikan yang paling tinggi apa? Seseorang mempunyai kambing bunting, maka dipinjamkan kepada tetangganya untuk diambil dan diperah susunya untuk kemaslahatan mereka. Maka ini adalah jalan untuk masuk surga, sampai disebutkan di dalam hadis, illa adkhalahullahu bihal jannah, kecuali orang ini akan dimasukkan kepada surga. Maka di sini menunjukkan kasratu turukul khair, di antaranya mempunyai binatang piaraan. Maka untuk mempunyai binatang piaraan, bagaimana tadi mempunyai kucing anggora, kita memberikan makan tiap hari dan membersihkan beraknya juga dengan pasir khusus, tinggal dibuang beraknya begitu saja, maka mendapatkan pahala apa tidak? Seperti hadis yang telah lalu, dapat pahala apa tidak? Fi kulli kabdin ratibin, maka ajrun. Semua yang dia itu perutnya membutuhkan makanan dan minuman, kita piara, maka kita mendapatkan pahala. Maka alhamdulillah, orang-orang yang mempunyai kucing, mempunyai sapi, mempunyai maiz, anzah, itu semuanya mendapatkan pahala. Maka hadis ini menunjukkan betapa banyak turukil khair. Butuh diterjemah apa tidak? Aina Ahmad? Ahmad hadir aula? Mawjud. Athani wal ishrun, 22 from the hadith from Abdullah ibn Amr ibn Al-As, reported from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, arba'una khaslatan. So this the hadith number 22. Arba'una haslah atau khaslah. There are 40 kinds of virtue. A'laha manihatul anzi. So the uppermost of them is to lend a sea goat to someone in order to benefit from it and then return it. So this is the meaning manihah. He have sea goat, al-anzah. Give to someone in order to benefit from it and then return it. Ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa mau'idiha illa adkhalahullahu biha al-jannah. So he who practices any of these virtues, accepting its reward and relying on the truthfulness of the promise made for it, shall enter Jannah, shall enter the paradise. So this hadith number 22. Nadkhul ila hadith akhar atau khalas. Nadkhul ila hadith, masuk kepada hadis berikutnya atau cukup saja. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Pagi ini kita olahraga